Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kami umat-Mu, Kau pilih, Kau undang untuk bersatu seluruh bangsa, seluruh dunia. Bantu kami ya Bapa untuk menghayati kebersamaan kami, kebersatuan kami dengan seluruh umat manusia yang berbeda suku, bahasa, ataupun kedudukan mereka. Terima kasih atas kebersatuan ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, dalam bacaan dari kitab Nabi Yeskiel ini, kita diajak untuk bahwa Tuhan ingin menyatukan bangsa Israel yang tercerai-berai. Kita tahu bangsa Israel itu bangsa yang kemudian dibuang kemana-mana, ke seluruh dunia. Ya, 12 suku Israel itu hanya 2 yang tinggal di Israel. Ya, sedangkan yang 10 lain tersebar ke seluruh dunia. Dan mereka percaya bahwa kalau nanti orang-orang Israel dengan berbagai suku ini kembali, akan terjadi katanya kiamat. Ya, entah kiamat atau tidak bukan penting. Tapi yang jelas nubuat ini adalah nubuat yang mau menyatakan bahwa Kristus mendirikan gerejanya yang terdiri dari segala bangsa. Untuk seluruh bangsa, bukan hanya untuk bangsa Israel, tapi seluruh dunia, seluruh alam semesta. Dan itu dinyatakan oleh Kayafas, seorang imam besar pada waktu itu yang menyatakan bahwa Yesus mati bukan hanya untuk bangsa Israel, tapi untuk seluruh bangsa. Dan nubuatan ini adalah nubuatan tentang gereja Katolik. Nah, karena itulah kita harus sadar bahwa Katolik itu berarti universal. Ya. Universal, bukan hanya suku, misalnya suku Batak, Flores, Jawa, ya, Sunda, Bugis, dan seterusnya. Gereja yang diidam-idamkan, yang diinginkan oleh Kristus adalah mengatasi segala suku, segala bangsa. Ya. Yang percaya kepada Kristus, yang beriman kepada Kristus. Dan itulah salah satu unsur penting di dalam gereja kita adalah gereja Katolik. Katolikos adalah seluruh dunia. Siapapun suku, siapapun dia. Ya. Itulah kebanggaan kita. Kita bersyukur bahwa kita sebagai orang Jawa, orang Batak, orang apa, bersatu. Ya. Dan gereja kita dalam mengatasi suku-suku ini. Tidak mungkin ada gereja Katolik orang Batak. Tidak mungkin ada gereja Katolik orang Jawa. Gereja Katolik adalah apapun agama, apapun orangnya, merupakan satu kesatuan. Dan inilah sesuatu yang didambakan oleh Kristus. Dalam Injil Yohanes bahwa semua harus bersatu. Ya, bersatu dan bersatu. Di bawah satu atap, satu pimpinan, sesuatu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Semoga saudara sekalian, kita semua bersyukur, berterima kasih atas anugerah yang tak terbilang, tak terkira ini. Kita sebagai orang Katolik harus mendoakan seluruh dunia tidak ada lagi sekte-sekte sektarian tapi kesatuan dalam satu satu pimpinan, satu gembala. Ya. Dan ini penting bagi kita supaya kita sadar bahwa kebersatuan ini menunjukkan bahwa ada satu otoritas yang menjaga, memelihara supaya orang-orang yang percaya pada Kristus ini tidak lagi terpecah belah, tapi satu. Semoga Tuhan mewujudkan kebersatuan ini di dalam satu gembala di bawah Kristus Yesus dan Santo Petrus. Tuhan memberkati kita semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.